Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelesaikan bab sistem respirasi. Ini adalah bagian terakhir dari sistem respirasi. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai pusat kontrol respirasi, kemudian kelainan dan gangguan pada sistem respirasi, dan sistem respirasi pada serangga dan apes. Baiklah, kita mulai ya. Nah, jadi pusat kontrol respirasi ini di dalam tubuh kita ada mekanisme otomatis yang mengatur pernafasan, yang kerjanya pasti dikoordinasi oleh sistem saraf dan kerja sistem kardiovaskuler. Nah, di otak ada dua pusat kontrol respirasi, yaitu yang pertama adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan. Nah, ini adalah pusat inspirasi, kemudian menghasilkan impuls saraf ritmis, jadi irama dasar yang merangsang kontraksi otot inspirasi, kan otot interkosta eksternal ya sama otot diafragma gitu ya, sehingga menciptakan irama. Jadi kan kita bisa menghitung kan kemarin ya ada denyut apa namanya bukan denyut nadi tapi nafas kita 1 menit berapa kali. Nah itu ada iramanya, ada ritmisnya. Nah itu diatur oleh medula oblongata. Nah, saat kita bernafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, mekanisme umpan balik akan mencegah agar paru-paru tidak mengembang berlebihan. Jadi ada batasnya ya, seberapa dalam kita mesti bisa tarik nafas. Nah, kemudian ada sensor peregangan dalam jaringan paru-paru, kemudian akan mengirimkan impuls saraf kembali ke medula dan akan menghambat pusat kontrol pernafasan. Jadi ini menghambat supaya tidak ada pengembangan paru-paru yang berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi ada remnya. Nah, medula oblongata juga membantu mempertahankan homeostasis dengan cara memonitor kadar CO2 dalam darah, mengatur jumlah CO2 yang dibuang ketika ekspirasi. Jadi fokusnya di CO2-nya gitu ya. Misalnya saat kita olahraga, itu kadar CO2 dalam darah kan meningkat ya. Di dalam darah CO2-nya meningkat, di cairan jaringan juga meningkat, termasuk di cairan otak yaitu cairan cerebrospinal, itu CO2-nya meningkat. Kemudian CO2 ini akan bereaksi dengan air, akan membentuk H2CO3. Nah, sehingga asam bikarbonat ini akan menurunkan pH. Asam karbonat ini menurunkan pH. Turunnya pH ini akan terdeteksi oleh medula oblongata sehingga akan terjadi peningkatan kedalaman laju respirasi. Dan kelebihan CO2-nya dilepaskan. Jadi rangsangnya kerjanya medula oblongata itu karena ada CO2 yang tinggi, bukan karena kekurangan O2 ya, tapi karena kadar CO2 dalam darah yang tinggi, kemudian di cairan juga tinggi, sehingga kemudian ada H2CO3, nah pH-nya turun, terdeteksi oleh medula, sehingga akan meningkatkan kedalaman ya, kedalaman respirasi, meningkatkan laju respirasinya gitu. Nah, konsentrasi O2 di dalam darah umumnya sedikit aja pengaruhnya ke pusat kontrol pernafasan gitu ya. Kecuali O2-nya turun drastis banget, maka sensor O2 di aorta dan arteri karotid yang menuju ke kepala itu akan mengirim sinyal ke pusat kontrol pernafasan sehingga kemudian berespon dengan meningkatkan kedalaman dan laju respirasi. Jadi yang kemudian berespon membuat medula oblongata itu berespon adalah ketika kadar CO2 di darah dan cairan tubuh itu tinggi ya, bukan karena konsentrasi CO2 bukan karena konsentrasi O2 yang rendah di darah gitu ya, kecuali emang kadar O2-nya benar-benar turun drastis gitu ya. Nah, jadi peningkatan konsentrasi CO2 itu merupakan indikasi kuat adanya penurunan konsentrasi O2. Jadi kalau CO2-nya tinggi, pasti O2-nya itu rendah gitu ya. Karena CO2 itu dihasilkan melalui proses yang sama dengan proses ketika mengkonsumsi O2, yaitu pada respirasi seluler. Jadi kalau CO2 tinggi, udah pasti O2-nya rendah gitu. Dan ini lebih mudah terdeteksi ya CO2 yang tinggi itu. Nah, pusat kontrol respirasi yang kedua di otak kita adalah di pons. Jadi pons gitu ya, medula oblongata itu adalah daerah batang otak ya. Sebelumnya kita udah bahas ya. Nah, pons ini yang ini nih. Nah, daerah yang ini nih. Nah, ini ada dua daerah, yaitu daerah pneumotaksis, ini yang merah, atau pusat pneumotaksik nih. Atau lagi adalah yang hijau, ini daerah apneustik. Nah, ini daerah apneustik. Daerah pneumotaksis ini menghambat pusat inspirasi.
Nah, ini pusat inspirasinya yang ini ya. Nah, jadi yang ini daerah pneumotaksis ini bisa menghambat pusat inspirasi, mencegah paru-paru yang mengembang berlebihan, gitu ya. Sedangkan daerah apneustik, nah ini merangsang pusat inspirasi. Kebalikannya ya, memperpanjang kontraksi otot inspirasi. Ya, ini inspirasi ya. Pusat inspirasinya ini. Gitu ya. Nah, jadi ada yang gas, ada yang rem, ada yang memacu, ada yang menghambat. Nah, itu adalah daerah pons ya. Ini daerah pons, jadi ada dua pusatnya, yaitu medula oblongata sama pons. Ini dua-duanya letaknya di batang otak. Sebelumnya kita udah bahas ya bahwa batang otak itu jadi penting banget karena di situ ada pusat pernafasan di sistem saraf kita. Oke? Nah, berikutnya adalah kelainan dan gangguan pada sistem respirasi. Ada banyak nih kelainan dan gangguannya ya, karena daerah ini terbuka dengan lingkungan luar. Jadi udara yang kita hirup itu tidak steril. Maka kedatangan kuman itu sangat terbuka lebar gitu ya, sehingga kemudian di sini juga ada apa namanya sistem pertahanan lapis 1, lapis 2, lapis 3 juga ada ya, karena memang kemungkinan besar kuman mikroba itu bisa masuk dengan luasa. Selain itu juga ada benda-benda yang lain, benda-benda padat yang lain juga kemungkinan juga bisa masuk dan mengganggu sistem pernafasan, gitu ya. Nah, jadi ada banyak gangguannya di situ. Ada yang faringitis namanya, berarti ini radang pada faring. Nah, kalau radang pada faring, faring itu kan ada tempat percabangan dari rongga mulut sama dari rongga hidung ya. Akhirnya kalau di daerah itu radang, memerah, maka kalau nelen juga sakit gitu ya. Kemudian kerongkongan terasa kering, jadi hubungannya juga sama alat pencernaan juga ya, sama kerongkongan juga. Nah, ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus atau mungkin karena merokok, kebiasaan merokok gitu ya. Jadi ini radang pada faring. Kalau udah ada infeksi bakteri berarti mungkin diperlukan juga antibiotik obatnya gitu ya. Laringitis lebih bawah lagi, radang pada faring, radang pada laring, laringitis ya. Biasa juga disebabkan infeksi mikroba juga ya, namanya juga radang. Nah, sehingga kemudian penyebabnya selain mikroba juga bisa karena asap rokok. Ini merokok lagi nih ya, ini merokok pokoknya merusak saluran pernafasan ya, mulai dari atas sampai ke dalam tuh bisa rusak kalau merokok. Nah, karena di dalam laring itu ada pita suara, maka kalau dia radang, maka suaranya jadi parau gitu ya, pita suaranya jadi bengkak. Nah, jangan-jangan kalau itu terus-menerus terjadi, kayak orang merokok itu kan nggak sekali dua kali ya, udah jadi habit. Nah, bisa menyebabkan kanker laring gitu ya. Ini bisa merusak pita suara. Kalau pita suaranya rusak, nanti nggak bisa ngomong lagi gitu ya. Nah, kemudian TBC, tuberkulosis. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Ini kelas 10 udah pernah dipelajari ya. Nah, jadi bakteri-bakteri ini berkoloni. Nah, berkoloni di alat pernafasan sampai ke paru-paru, sampai ke alveolus. Sehingga kemudian produksi lendir di paru-paru jadi banyak gitu ya. Biasanya menyebabkan batuk nih. Batuk ya. Nah, jadi disebut membentuk tuberkel ya, kumpulan koloni yang kemudian sewaktu-waktu bisa kayak apa namanya sih endospora ya kalau di bakteri ya. Jadi dia dorman di situ, ada dinding tubuh yang tebal di sebelah luarnya, di dalamnya dia berkembang biak. Pada suatu ketika endosporanya pecah, dia berkembang biak jadi menyebar kemana-mana gitu ya. Di Indonesia kayak umum banget ya, orang-orang yang menderita TBC itu banyak banget ya. Kalau dia di ronsen paru-parunya, dokter bilang nih ada fleknya nih, ini paru-parunya berawan nih di foto ronsennya gitu ya. Nah, itu pengobatannya bertahap. Biasanya pertama-tama pengobatannya 3 bulan. Selama 3 bulan dia harus minum obat, nggak boleh lupa 1 hari pun. Kalau lupa 1 hari, dia ulang dari pertama lagi, gitu ya. Setelah 3 bulan, maka dia di foto ronsen lagi, dicek lab lagi, gitu ya. Kalau masih ada itu kumannya, maka ditambah lagi 3 bulan lagi. Jadi ada orang yang 2 tahun lebih, bahkan bertahun-tahun tuh nggak sembuh-sembuh, ada juga. Tapi ada yang 3 bulan pertama aja kemudian diperiksa
3 bulan kemudian dia udah sembuh gitu, ada juga ya. Ini tergantung stamina orangnya. Kemudian ada difteri, ini juga batuk-batuk. Jadi kalau di alat pernafasan itu kebanyakan menyebabkan batuk. Kemarin kita udah bahas batuk itu apa. Kalau ada lendir di saluran nafas, maka silianya bergerak-gerak terus. Nah, itu menimbulkan sensasi gatal. Ketika gatal, maka orang kemudian menghentak ya dengan cara batuk. Nah, dengan harapan kuman yang terjebak dalam lendir gitu ya, itu akan terdorong keluar, paling nggak dia keluar dari laring, kemudian loncat ke kerongkongan, kemudian tertelan atau kemudian dibuang keluar gitu ya. Nah, kalau difteri penyebab bakterinya lain lagi, Corynebacterium diphtheriae. Nah, ini juga sama sih ya, kalau di alat pernafasan apa sih, tenggorokannya sakit, bahkan bisa sesak napas, demam, dalamnya juga sakit, ya hampir mirip-mirip. Jadi mesti cek lab ini sebenarnya disebabkan oleh kuman apa gitu ya. Jadi obatnya nggak salah, ini difteri atau TBC gitu ya. Karsinoma pulmoner, berarti karsinoma itu adalah kanker ya. Kalau kanker itu ada pertumbuhan sel yang nggak normal, kecepatannya lebih dari normal gitu ya. Jadi ada abnormalitas pertumbuhan sel pada paru-paru, biasanya juga dipicu oleh merokok juga. Jadi di dalam rokok itu ada banyak banget senyawa-senyawa kimia berbahaya ya, berbahaya apalagi untuk sebuah alveolus yang tipis banget, dindingnya selapis sel. Itu kalau kena bahan-bahan yang panas, uap panas dari rokok, kena bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok, dia rusak gitu ya. Nah, kalau rusak juga bisa menimbulkan atau memicu timbulnya atau berubahnya sifat sel menjadi karsinogenik. Nah, gitu kan berbahaya ya. Yang lainnya ada pneumonia, radang paru-paru, lebih dalam lagi. Nah, kalau paru-parunya radang, maka ada sistem pertahanan yang bekerja. Maka ada kelenjar limfe yang kemudian memproduksi banyak cairan limfe, beramai-ramailah ke tempat yang radang. Nah, akhirnya karena banyak banget cairan limfe di situ, alveolusnya berisi cairan tadi. Gitu. Nah, ini justru jadi bikin alveolusnya basah gitu ya, basah, bukannya basah lagi tapi ya terendam air. Nah, itu mengganggu difusi O2 dan CO2 justru gitu ya. Nah, jadi alveolus berisi cairan, eritrositnya ada berlebihan juga, ada darahnya juga di situ. Terinfeksilah alveolus, membran paru-paru mengalami radang dan berlubang-lubang, bocor jadinya ya, menyebabkan cairan dan eritrosit masuklah dia ke alveolus. Wah, jadi paru-parunya bisa basah, disebut ya paru-paru basah. Hiperkapnia. Nah, peningkatan kadar CO2 di cairan tubuh berlebihan sehingga darahnya itu sifat alkalinya turun. Nah, kadar asam dalam darah meningkat. Itu disebut dengan asidosis gitu ya. Ini juga berbahaya. Jadi, kadar CO2-nya harus diimbangi dengan masuknya O2 yang banyak. Tadi prosesnya di hipotalamus ada ya. Hipoksemia, ada oksnya gitu ya. Penurunan konsentrasi oksigen dalam pembuluh darah terutama di arteri hingga di bawah batas normal. Ini disebabkan oleh bahan-bahan beracun, misalnya ada CO, karbon monoksida, kemudian ada sianida. Nah, CO itu bukan CO itu ya. Jadi Hb itu kan harusnya mengikat CO2 dan O2 gitu ya. Nah, tapi daya ikat Hb terhadap CO itu lebih tinggi dibanding daya ikat Hb terhadap O2. Sehingga kalau di udara ini ada gas CO, ada gas O2, maka Hb lebih mudah mengikat CO dibandingkan mengikat O2-nya. Nah, CO itu adalah dikenal sebagai gas yang mematikan, sianida juga begitu, gitu ya. Jadi akan sangat berbahaya gitu. Ini bisa mematikan dengan segera gitu ya kalau di darah itu banyak CO-nya atau banyak sianidanya. Kan ada itu ya racun sianida. Nah, itu mematikan.
Sianosis, nah ini nggak ada hubungannya sama sianida nih ya. Keadaan di mana kulit dan membran mukosa menjadi berwarna biru atau pucat, jadi kulitnya pucat atau kebiru-biruan karena kandungan O2 dalam darah rendah. Ini CO2-nya tinggi ya. Sianosis dapat terjadi akibat penyakit di paru-paru, kelainan jantung, atau kita berada di ketinggian, di gunung yang tinggi banget gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu, sianosis. Jangan terbalik sama asidosis nih ya. Ada asidosis, ada sianosis. Dyspnea, sulit bernafas, ditandai dengan nafas yang pendek. Karena sulit bernafas jadi agak sesak gitu ya. Karena suplai O2 ke dalam tubuh sedikit. Dapat terjadi pada orang yang cemas, ini gangguan psikologis ya. Nah, sakit jantung, orang yang sakit jantung, sakit asma atau penyakit paru-paru yang lain. Nah, jadi dia napasnya pendek-pendek ya, karena suplai oksigennya berkurang. Ada dyspnea, ada apnea, apnea tidur. Sulit bernapas saat tidur karena kegagalan pelepasan impuls saraf yang menjalankan pernafasan. Jadi impuls saraf yang tadi dari pons tadi ya, dari medula oblongata itu kayak berhenti bekerja gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada ritmiknya hilang kan, medula oblongata ngatur ritmenya gitu ya. Jadi nggak narik napas, nggak menghembuskan napas gitu ya, berhenti tuh di situ kan bahaya ya, orang bisa meninggal ya. Apnea tidur dapat terjadi karena saat otot faring melemah saat tidur. Otot pernafasan tidak dapat berkontraksi ketika inspirasi, lidah jatuh menyumbat jalan nafas. Nah, ini biasanya gejalanya adalah tidur mendengkur keras. Kemudian bangun tidur tuh kepalanya sakit ya, kemudian ngantuk terus ya, karena sebenarnya tidurnya enggak nyenyak sebenarnya. Tapi ada orang yang bilang, aku kalau udah mendengkur tuh tandanya aku udah nyenyak, gitu juga gimana ya. Jadi banyak orang yang didapati meninggal dalam keadaan tidur ya. Jadi dia tidur tapi kemudian nggak bangun lagi gitu ya. Ketika pagi hari orang kemudian cari-cari dia kemana, oh masih tidur. Jadi disangkanya masih tidur, ternyata udah meninggal gitu ya. Nah, padahal sebelumnya nggak sakit apa-apa gitu. Nah, ini biasanya dia kalau orang tidur buka mulut ya misalnya ini loh, apa namanya, lidahnya tuh lemes, jadi kemudian dia jatuh ke belakang, jadi nutupin faring. Nah, jadi jalan nafasnya itu tertutup anak lidahnya, jadi lidahnya tuh ke belakang gitu. Nah, sehingga tapi kan udara harus tetap ditarik gitu kan ya, sehingga menimbulkan suara mendengkur, gitu ya, gitu ya. Saya serem banget kalau tidur sama orang mendengkur, saya nggak bisa tidur biasanya begitu ya, karena serem. Kayak begini, kayak ada orang digorok di sebelah saya gitu ya, jadi saya nggak bisa tidur biasanya. Kalau kalau ada orang mendengkur, tapi saya harus tidur sama dia gitu ya, tapi saya harus tidur duluan kayaknya ya. Mungkin kalau saya udah nyenyak, saya nggak dengar lagi dia mendengkur gitu ya. Nah, ini agak berbahaya. Jadi kalau mendapati orang tidur mendengkur, sebaiknya dibangunin. Kalau dia dibangunin, dia akan merubah posisi tidurnya. Mudah-mudahan dia tidak lagi saluran nafasnya tersumbat ya. Nah, jadi kalau jadi dia itu kayak apa ya, kayak bunuh diri nggak sengaja gitu ya. Jadi kita buka mulutnya, lidahnya lemah, kemudian lemes lidahnya, kemudian mengganjal di faring, udara nggak bisa masuk. Nah, jadi biasanya ada tandanya mendengkur kan kerek gitu, tiba gitu ya. Nah, terus dia nggak bangun juga, udah dia bisa lewat begitu, gitu ya. Jadi kalau ada yang mendengkur dibangunin. Maka mendengkur itu harus disembuhin ya, karena kayak sejenis penyakit itu harus disembuhkan. Bahkan ada di televisi seringkali ada iklan jual bantal anti mendengkur, harganya 9.999 gitu. Kadang ada begitu ya. Jadi kalau mau tidur kadang posisinya harus dibenerin dulu. Bantalnya, kepalanya gitu ya. Nah, kadang posisi bantal terhadap kepala itu sedemikian rupa sehingga kemudian ketekuklah lehernya. Nah, itu saluran di dalamnya juga ketekuk juga. Nah, itu sehingga kemudian menyebabkan mendengkur. Jadi ditata dulu kalau mau berangkat tidur ya, walaupun ntar berubah juga. Tapi diawali dengan posisi yang baik gitu. Ada SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Nah, ini kematian mendadak pada bayi. Nah, ini juga bisa disebabkan karena apnea.
Nah, jadi bayi-bayi ini dia belum pinter banget mengelola otot-otot tubuhnya ya, karena dia masih belajar. Apalagi otot lurik itu kan sadar ya. Nah, dia masih belajar bagaimana menggunakan otot-ototnya. Nah, kalau dia tidurnya posisinya nggak nyaman, nggak enak, dia juga kadang tidak bisa melakukan gerakan atau melakukan gerakan untuk memperbaiki posisinya gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi pada bayi yang prematur atau yang tidurnya tengkurap. Jadi kalau kan ada yang bilang bahwa paling bagus tuh bayi tidurnya tengkurap karena melatih paru-parunya mengembang sempurna kayak gitu ya. Tapi harus dilihat juga posisinya. Kadang harus di pindah-pindah gantian. Kan kalau tidur tengkurap, kepalanya harus miring. Nggak mungkin kan kepalanya juga tegak terhadap kasurnya gitu kan ya. Itu kan menyumbat gitu kan, maka dia kepalanya harus miring. Nah, kepala miring ini juga harus gantian, miring kiri sama miring kanan. Jadi ibunya mesti pindahin posisinya gitu kan ya. Jadi mesti beneran diperiksa ini anaknya tidurnya nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman ya kemudian jangan dibiarkan dia tidur tengkurap. Maka kemudian harus dibiarkan tidurnya nyaman ya. Walaupun celentang juga nggak apa-apa, pokoknya nyaman. Tengkurap ya kalau udah nyaman, kalau memang dia nyaman tengkurap ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau tengkurap itu sebenarnya selain melatih paru-parunya juga dia tuh lebih tenang tidurnya. Karena kalau dia bergerak-gerak gini kan dia terbatas kalau tengkurap. Kalau celentang kan tadi saya bilang dia tuh baru belajar menggunakan otot-ototnya. Jadi dia gerakan tangan sama kakinya aja dia belum belum pinter banget mengolahnya ya. Jadi kalau ada suara berisik dikit kalau dia tidur celentang, terus dia bangun. Nah, kalau udah bangun tidurnya lagi kan susah. Kan kalau jadi ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, mesti tungguin dia doang terus gitu ya. Maka kemudian dibiarkanlah dia tidur tengkurap. Jadi kalau gini-gini kan dia juga kemudian tidur lagi gitu ya. Beda sama kalau tidurnya celentang. Maka di Indonesia bayi-bayi itu dibedong, istilahnya dibungkus-bungkus pakai kain panjang gitu ya, supaya dia tenang tidurnya. Jadi kalau dia keberisikan kebangun dia cuma gitu-gitu doang terus tidur lagi. Kalau nggak dibedong, kaki sama tangannya kemana-mana itu bangun terus gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan bayi yang tidur. Ibu ini mesti rajin-rajin menengok gitu ya. Nah, SARS, flu burung, influenza, para-influenza, COVID lah sekarang gitu ya, itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang kemudian mengganggu alat-alat pernafasan gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan kematian, walaupun kadang ya sebenarnya ya influenza-influenza aja sih gitu ya. Nah, kemudian bisa agak berbahaya kalau kemudian kita tidak tidak apa kita abai terhadap gejala-gejala yang nampak di tubuh kita gitu ya. Misalnya, kok ini panasku udah 3 hari nggak turun-turun. Nah, itu mesti waspada. Kenapa nggak turun-turun? Harusnya kalau panas minum obat turun panas turun kan, gitu kan ya. Kok ini aku batuknya makin parah. Nah, itu waspada. Harusnya kan hari keempat, kelima itu sembuh sendiri. Kenapa ini makin parah? Nah, itu harus waspada gitu ya. Kalau didiemin aja bisa makin parah dan kemudian terlanjur parah nggak bisa sembuh lagi, lewat deh. Atau orang-orang yang punya komorbid, punya penyakit bawaan, kayak orang tua dia punya darah tinggi, dia punya sakit gula, dia punya asam urat, dia punya kolesterol tinggi. Nah, itu akan menjadikan penyakitnya parah, gitu kan ya. Maka itu juga mesti diwaspadai, gitu ya. Nah, biasanya makin ke sini si virus-virus tadi kan dia makhluk yang kecil banget gitu kan ya. Maka dia mudah sekali mengalami mutasi gitu. Nah, kalau dia mutasi dia berubah sedikit, gennya berubah sedikit. Nah, kemudian kadang menimbulkan gejala juga berbeda. Nah, kayak misalnya si COVID ada alfa, beta, kemudian delta. Yang terakhir itu yang delta yang agak-agak parah gitu ya. Nah, sekarang muncul lagi omikron. Omikron itu lebih lemah ya, gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan delta. Tapi juga nggak boleh abai gitu kan ya. Maka karena virus ini nggak ada obatnya, maka sebaiknya kita menguatkan stamina sehingga sistem imun kita oke gitu ya. Sehingga kalau ada gejala-gejala itu gejalanya ringan aja. Kalau panas tinggal obat turun panas, kalau batuk tinggal minum obat batuk, pilek tinggal minum obat pilek aja gitu ya. Nggak ada sebenarnya obat yang untuk virusnya, nggak ada gitu ya. Karena kita kan bisa bikin interferon, sistem pertahanan, sistem imun kita juga akan bekerja untuk melawan si virus kan ada ya di dalam tubuh kita yang melawan virus gitu.
Berikutnya asma. Nah, ini adalah penyempitan saluran nafas karena hipersensitivitas. Ini kata lainnya adalah alergi. Ya, kepekaan berlebihan terhadap sesuatu. Sesuatunya itu adalah bahan-bahan yang menyebabkan alergi yang disebut dengan alergen. Bisa debu, bisa bahkan cuaca dingin gitu ya, bisa serbuk sari, bisa apa aja lah gitu ya yang berhubungan dengan nafas gitu ya. Sehingga kemudian menyebabkan saluran nafas itu menyempit karena sebenarnya lendirnya banyak gitu kan ya. Kemudian otot polosnya itu kontraksi gitu ya, sehingga saluran nafasnya sempit. Nah, sehingga kalau dia tarik nafas itu menimbulkan bunyi. Orang Jawa bilangnya mengi ya gitu ya. Nah, sinusitis, radang pada sinus sudah dibahas ya, radang pada sinus, sinus yang ada 4 pasang ini kemudian penuh berisi lendir dan di situ kan juga ada sistem pertahanan ya, ada darah putih segala. Nah, ada kuman kemasukan masuk situ karena radang pada sinus kan. Sehingga kemudian lendirnya itu berwarna kuning atau kehijau-hijauan gitu ya. Kemudian kepalanya pusing banget. Nah, itu harus dikeluarin tuh lendir-lendirnya itu di rumah sakit ya. Nggak bisa itu manual sendiri kadang gitu. Asfiksi, kekurangan O2 pada proses pernafasan, kegagalan fungsi paru-paru, misalnya saat orang itu tenggelam, gitu ya, atau ada gangguan sistem saraf pusat. Jadi ini adalah gangguan gangguan pengangkutan O2, gitu ya. Itu asfiksi. Penyebabnya banyak sih, macam-macam. Salah satunya adalah tenggelam. Emfisema, kerusakan pada alveolus secara bertahap. Jadi alveolusnya pada robek-robek sehingga yang tadinya susunannya bergerombol kayak anggur gitu ya, itu pada bergabung-gabung sehingga kemudian kayak bolong-bolong gede-gede gitu. Nah, itu emfisema. Nah, jadi ada lubang menganga pada dinding-dinding alveolus. Nah, ini mengurangi luas permukaan paru-paru karena ada yang rusak ya. Nah, si alveolus yang gede-gede itu terus berisi udara gitu ya. Jadi rongga dada tuh berisi udara walaupun udah diekspirasi gitu ya. Ini udaranya jadi banyak banget di situ, tapi nggak bisa dipakai kayaknya gitu ya. Nah, karena dinding-dinding alveolusnya rusak. Nah, ini adalah kondisi bronkiolus, kemudian alveolus yang normal. Jadi di sini ada epitelnya, kemudian ada kelenjar submukosanya yang ada menghasilkan mukus. Nah, ini submukosa yang menghasilkan mukus. Kemudian ini kan salurannya. Nah, ini kan alveolusnya dibuka sebagian gitu ya. Nah, ada otot polosnya. Otot polosnya kan kalau di bronkiolus sudah nggak ada tulang rawannya, nggak ada lagi, tapi adanya otot polos. Nah, ini normalnya begini. Kalau orang mengalami bronkitis kronis, gitu ya, maka salurannya itu menyempit. Sebenarnya karena kelenjar submukosanya nih kayak membesar, sehingga produksi lendirnya jadi banyak banget. Nah, banyaknya lendir itu menutupi saluran nafas gitu ya. Alveolusnya juga membesar, hiperinflasi. Nah, membesar dia ya. Nah, jadi kelenjar submukosanya membesar, produksi lendirnya banyak banget, kemudian alveolusnya juga melebar-melebar. Itu pada bronkitis kronis. Nah, ini pada asma. Kalau pada asma, nah otot polosnya ini kontraksi. Nah, lendirnya juga banyak. Nah, jadi ini penuh dengan lendir dan menyempit. Udah penuh dengan lendir dan menyempit. Kalau ini kan tidak menyempit, tapi lendirnya penuh, gitu ya. Ini menyempit karena otot polosnya kontraksi. Lendirnya juga banyak. Alveolusnya juga melebar-lebar, meluas, gitu ya. Nah, kalau emfisema yang tadi nih, gitu ya. Jadi dinding-dindingnya si alveolus itu robek-robek. Ya, robek-robek sehingga kemudian bergabung-gabung. Jadi gede-gede banget alveolusnya. Jadi walaupun udah ekspirasi itu udaranya masih memenuhi si alveolus yang rusak tadi. Gitu ya, itu emfisema. Tuh, ya.
Nah, atau bisa digambarkan ini adalah bronkitis dan emfisema. Ini bronkitis emfisema adalah contoh dari paru-paru yang rusak secara obstruktif, gitu ya. Ini obstruktif. Jadi penyakit paru-paru kronis, penyakit Chronic obstructive pulmonary disease, or COPD, is the gradual loss of your ability to breathe effectively. Normally, as you inhale, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. Then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Normally, your airways and alveoli are flexible and springy. Normalnya When you gerakan di inhale, alveolus itu each air fleksibel. sac inflates like a small balloon. And when you Mengembang dan exhale, the mengepis. sacs deflate. Smoking is the leading cause of COPD. However, it may also be caused by long-term exposure to other lung irritants, such as air pollution, chemical fumes, and dust. Yang ada di udara, debu-debu. If you have COPD, you have the two main conditions that make up the disease, emphysema and chronic bronchitis. Jadi COPD, in emphysema, your airways and air sacs lose their flexibility, making it harder for them to expand and contract. Emphysema destroys some of your air sac walls, leading to fewer, larger sacs that provide less area to absorb oxygen from the air you breathe. The symptoms of emphysema include wheezing, gejalanya, shortness of breath, and tightness in your chest. Wheezing itu bunyi ya, bunyi. With chronic bronchitis, damage inside your airways causes the lining to swell, thicken, and make mucus. Jadi mukusnya You banyak develop yang a bronkitis persistent tadi ya. cough as your body attempts to get rid of the extra mucus. The symptoms of chronic bronchitis include an ongoing cough that produces a lot of mucus, shortness of breath, and frequent respiratory infections. Infeksi respirasi, jadi nafasnya the damage done to your lungs by COPD cannot be reversed, and there is no cure for the disease. Kalau udah COPD. However, treatment can slow the progress of your disease and help you feel better. The most common treatments are quitting smoking, use of inhaled medicines to open your airways and reduce swelling, antibiotics for bronchitis caused by bacterial infection, oxygen therapy for those with advanced COPD and severely low levels of oxygen in their blood, and surgery, such as a bulectomy or lung volume reduction surgery to remove non-functioning air sacs. The best way to prevent yourself from getting COPD is to never smoke. If you are a smoker, quitting smoking reduces the chance you'll develop COPD. You can also limit your exposure to chemicals, fumes, and dusts that may cause COPD. Gitu ya. Ini usah sama, ini juga sama lah, kira-kira begitu. Nah, tadi juga disebutkan rokok berhenti merokok atau tidak usah atau jangan pernah merokok ya. Rokok itu dalam sebatang rokok itu banyak banget racunnya, gitu ya. Racunnya itu serem-serem, semuanya bisa menyebabkan kematian, gitu ya. Nah, ada asam asetik, ada naftalin. Kamu bisa baca sendiri nanti ya di di handoutnya ya. Asetanisol, hidrogen cyanida, aseton, kadmium, metanol, polonium 210, sodium hidroksida, formalin, geranol, toluen, hidrasin, sinamide, urea,
segala macam racun ada di situ gitu ya. Nah, kemudian uap yang dihirup itu panas gitu kan ya. Tidak sesuai suhunya dengan suhu yang seharusnya masuk ke dalam paru-paru gitu kan ya. Emang udara dihangatkan tapi nggak panas kayak gitu. Itu kayak dibakar gitu kan ya. Alveolus yang tipis itu bisa rusak benar-benar oleh uap panas dan oleh bahan-bahan kimia kayak begini gitu ya. Sehingga kemudian kalau di foto ronsen juga memang sudah kelihatan banget di foto ronsennya bahwa paru-parunya sudah rusak gitu ya, bukan flek lagi, bukan berawan lagi, ini gelap nih kayaknya paru-parunya gitu ya. Nah, ini beberapa teknologi yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem respirasi. Ada tracheostomi, sudah saya jelaskan ya, membuat lubang pada dinding luar trakea supaya udara bisa masuk paru-paru. Ini biasanya orang-orang yang mengalami difteri akut. Jadi saluran ke atasnya itu kemudian rusak ya, penuh lendir atau apa, sehingga kemudian tidak bisa udara masuk dengan leluasa. Kemudian ada alat namanya pulmotor, ini untuk melakukan pernafasan buatan, biasanya untuk menolong orang-orang yang tenggelam atau mengalami shock karena sengatan listrik. Terapi oksigen, kayak tadi ya, kalau misalnya kekurangan O2 di darahnya, padahal kemudian orang ini sakit, maka pakai alat, pakai selang, oksigen dimasukin ke hidungnya, gitu ya. Atau alatnya yang menutup semua wajah, ini semuanya terapi oksigen ya. Nah, ada terapi oksigen hiperbarik. Hiperbarik oksigen terapi. Nah, ini adalah pengobatan baru ya. Nah, proses pemberian oksigen 100% kepada pasien dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari atmosfer normal. Nah, jadi ini di rumah sakit nih kayak kapsul gede, sebadan-badan itu masuk. Nah, di situ ada oksigennya 100%. Kan kalau di atmosfer normal oksigennya 20-21% kan ya. Ini 100%. 5 kali lipat lebih banyak, 100% gitu loh ya. Maka sebenarnya tuh tekanan di dalam tubuh itu akan berubah, ya kan? Aliran darah itu akan mengalami perubahan. Maka supaya tubuh cepat beradaptasi, masuklah ke dalam kapsul itu. Nah, di situ walaupun oksigennya 100% tapi tidak menyebabkan tubuh itu melakukan perlawanan gitu ya. Nah, jadi ini untuk membantu proses penyembuhan luka ataupun untuk peremajaan jaringan tubuh. Ini ada di rumah sakit besar di Indonesia ya. Nah, ini udah ada nih terapi oksigen hiperbarik tuh. Nah, itu pada manusia selesai. Sekarang kita lihat pada beberapa hewan. Kalau pada serangga ini sudah dibahas sebenarnya pada hewan-hewan sudah dibahas di kelas 10 ya. Cuman kalau di kelas 10 itu bahas per film. Jadi misalnya serangga gitu ya, insekta. Itu bernafas pakai apa gitu ya. Nah, jadi dia punya sistem trakea untuk respirasinya. Ini khusus untuk ambil O2 dan menghembuskan CO2. Jadi sistem respirasi pada sistem trakea pada serangga ini nggak berhubungan dengan sistem transport. Kalau di manusia sama di mamalia itu kan sistem respirasi hubungannya sama sistem transport, sama peredaran darah. Kalau dia mah enggak gitu ya. Karena dia juga darahnya kan hemolimfe, bening-bening aja gitu ya. Jadi O2 dan CO2 itu diproses di sistem trakea gitu ya. Jadi kan tubuhnya dia bersegmen-segmen. Setiap segmennya ada lubang-lubang namanya spirakel. Kemudian di dalamnya ada kantung-kantung udara. Kemudian ada ini namanya semuanya sistem trakea gitu ya. Ya, lubang ini spirakel, O2 masuk, CO2 keluar, kemudian ada trakeanya. Nah, ini mengandung kitin ya. Kalau di serangga kan nggak ada tulang, tapi kitin. Nah, kemudian dia bercabang-cabang menjadi cabang halus namanya trakeol. Nah, trakeol ini kemudian berhubungan dengan serabut otot. Nah, jadi O2-nya masuk, CO2-nya keluar, dia dengan mudahnya begitu ya. Nah, itu pada serangga. Yang agak rumit adalah pada burung. Aves ya. Jadi ini spesial dibahas agak panjang ya. Nah, jadi alat-alat respirasi pada burung atau aves adalah ada lubang hidungnya 2 di sebelah luar. Nah, res anterior, ada yang di sebelah dalam di langit-langit pada rongga mulutnya. Nah, res posterior sepasang juga. Kemudian ada celah tekak pada dasar faring, gitu ya, hampir sama kita. Ada laring, laringnya juga terdiri dari tulang rawan, sama kita. Ada glotisnya, ada celah rima glotis, ya, pita suaranya, ya, celahnya. Nah, kemudian menghubungkan laring dengan mulut, ya.
Nah, kemudian ada trakeanya, cabang tenggorokan ya, trakeanya, kemudian trakea bukan cabang tenggorokan. Tenggorokan adalah trakea. Ini ada cincin tulang rawannya kan lanjutan dari laring maksud saya. Nah, atau tulang rawan di trakea disebut dengan anulus trachealis. Kemudian dia bercabang dua membentuk bronkus kanan dan bronkus kiri sama kita ya, disebut cabangannya adalah bifurkasi trakea. Nah, kemudian ada siring terletak di bifurkasi trakea. Ini ada ototnya karena dia letaknya antara tulang dada dan trakea, maka namanya otot sternotrachealis. Sternum kan tulang dada ya, trakea adalah trakea. Nah, jadi ototnya namanya sternotrachealis karena letaknya di antara tulang dada dan trakea. Kemudian ada lagi otot siringialis di antara siring dan trakea dalam. Nah, kemudian ada selaput yang bisa bergetar di situ dan menimbulkan suara. Jadi pita suaranya ada di siring ini. Nah, kita tahu bahwa burung itu berkicau. Nah, jadi itu untuk menimbulkan suara itu dia siringnya yang bekerja gitu ya. Nah, paru-parunya terbungkus pleura sama kita, kemudian terhubung dengan 9 kantung udara atau sakus pneumatikus. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya ya. Dia punya 9 kantung udara atau sakus pneumatikus. Nah, paru-parunya di dalamnya bukan ada alveolus tapi ada parabronkus. Itu bedanya lagi. Ini tabung-tabung kecil-kecil 100 atau lebih yang mengandung banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Kalau kamu lihat paru-parunya ayam, dia warnanya merah, dia nempel di sela-sela tulang-tulang rusuk ya, karena yang kita lihat sudah mati gitu kan ya. Nah, orang Jawa bilangnya marus gitu ya, merah gitu. Kalau direbus jadi coklat-coklat tua gitu. Nah, untuk apa kantung udaranya? Kan dia punya paru-paru, juga punya kantung udara gitu ya. Fungsinya adalah membantu pernafasan terutama saat terbang. Karena dia tugasnya adalah menyimpan udara cadangan. Nah, kemudian juga kalau kantong-kantong itu penuh dengan udara, dia membantu mempertahankan suhu badan. Jadi dia mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan. Karena kalau dia terbang di atas tuh dingin gitu ya, sehingga tubuhnya harus lebih panas lagi gitu. Kalau kamu pegang badannya burung merpati, badannya ayam tuh lebih panas dari badan kita gitu ya. Dia lebih panas gitu. Kemudian menyelubungi alat dalam sehingga mencegah kedinginan terutama saat dia terbang ya. Memperbesar ruang siring sehingga memperbesar suara. Jadi kalau dia mau berkicau, maka kantung udaranya dia isi. Gitu ya. Kalau kita lihat badannya tuh mengembang gitu. Ya, ada burung perkutut di rumah ya. Nah, kemudian kantung udara juga mengatur berat jenisnya, meringankan tubuh saat burung itu terbang atau berenang. Nah, terutama untuk burung-burung yang berenang, jadi dia bisa ngambang di atas air gitu ya. Jadi dia isi kantung udaranya sehingga BJ-nya bisa membuat dia ngambang di air, gitu ya. Si kantung udara ini dindingnya tipis banget. Nah, pembuluh darahnya juga nggak banyak, gitu ya. Tapi di sini tidak terjadi difusi O2 dan CO2. Jadi dia tuh emang untuk nyimpen udara cadangan aja. Tapi difusi O2 dan CO2-nya tetap ada di paru-parunya. Jadi semua udara, walaupun masuk ke kantung udara, dia harus menuju ke paru-paru. Kalau mau dipanen O2-nya, kalau mau diambil O2-nya, gitu ya. Jadi dia tidak berperan langsung dalam pertukaran gas, tapi bertindak sebagai penghembus atau blow untuk ventilasi paru-paru supaya respirasi lebih efisien, gitu ya. Jadi yang 9 tadi ada di mana aja? Yang pertama di leher, sepasang. Nih, yang hijau. Sakus cervicalis, leher ya. Nah, ini di leher. Kemudian sakus di antara tulang clavikula, interclavicularis. Ini satu aja, tunggal ini. Walaupun ini ada cabang-cabangnya nih ya, sakus axillaris. Nah, ini cabang lateral. Nah, tapi ini dianggap nih satu nih. Nih, yang interclavicularis satu. Kemudian di sebelah bawahnya di rongga dada, sakus thoracalis anterior, rongga dada bagian depan yang biru. Sepasang sakus thoracalis posterior, bagian belakang dada bagian belakang gitu ya. Nah, ini sepasang juga sama sakus abdominalis di daerah perut, abdomin. Sepasang juga.
Nah, ini dilindungi oleh lingkaran intestinum karena di perut ya, dia dekat-dekat usus-usus gitu. Jadi ini sepasang, sepasang 1, 2, 3, 4, jadi 8, ini 9. Gitu ya. Nah, itu adalah kantung udara. Paru-parunya yang mana? Nih yang di belakang nih, yang coklat nih. Nih paru-parunya nih. Nah, gitu. Nah, gimana sekarang mekanisme kerjanya kantung udara itu tadi gitu ya. Saat burung itu inhalasi, maka kantung udara yang belakang akan mengembang dan kemudian berisi udara segar dari bagian luar. Dan yang anterior, yang di atas, akan berisi udara lama yang berasal dari paru-paru. Nah, ini ya, inhalasi dan ekhalasi bisa digambarin kayak gini. Nah, gampang nih. Jadi saat udara masuk, nah ini masuk dulu nih ke belakang nih, yang ke posterior. Nah, dari posterior kemudian yang lama, udara yang lama akan mengalir ke paru-paru. Nah, di sini terjadi pertukaran O2 dan CO2. Nah, yang dari paru-paru lama itu akan masuk ke anterior. Nah, kemudian, nah begini ya. Nah, ketika dia menghembuskan udara, maka yang dihembuskan adalah yang dari anterior ini, yang dari paru-paru sama anterior ini. Jadi dia sebenarnya alirannya satu arah. Nih, inspirasi, gitu ya. Nah, ekspirasi, keluar. Jadi terus begini. Nah, terus begini. Nah, inspirasi dan ekspirasi. Nah, jadi ini istimewanya. Jadi satu arah ya. Sistem ini menjaga volume udara di paru-paru hampir konstan. Jadi saat inspirasi dan saat ekspirasi itu paru-parunya tetap berisi udara. Tetap terjadi difusi O2 dan CO2. Gitu ya. Karena dia alirannya satu arah begini. Satu arah begini. Jadi difusi O2 dan CO2 tetap terjadi di paru-paru. Karena si kantung udara cuma untuk menyimpan udara sementara aja. Terutama saat terbang ya. Penting banget ya. Nah, kantung udara memungkinkan aliran udara searah melalui paru-paru, unidirectional. Berarti udara yang bergerak melalui paru-paru burung sebagian besar udara segar dan memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi. Sebagian besar, sebagian kecilnya yang dari udara lama. Itu ting masuk sini. Sini buang gitu ya, buang, masuk lagi, buang gitu ya. Jadi baik saat inspirasi maupun saat ekspirasi paru-parunya ini juga penuh berisi udara dan proses terjadinya pertukaran O2 dan CO2, difusi O2 dan CO2 terjadi saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Itu bedanya pernafasan burung dengan makhluk yang lain, termasuk dengan manusia gitu ya. Nah, itu begitu ya. Nah, kemudian, mekanisme respirasinya kita bedakan pada dua keadaan. Pada saat istirahat, nggak terbang, berarti dia saat hinggap, dan pada saat terbang. Ya, pada saat istirahat, saat dia hinggap aja, dia diem aja gitu ya, nggak terbang nih gitu ya. Nah, maka dia nafasnya kan biasa ya, tulang rusuk angkat ya, dia nafas biasa lah kayak kita nafas gitu ya. Tulang rusuk bergerak ke depan, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kayak tadi ya alirannya sama ya seperti tadi satu arah tadi ya ke kantung udara ke paru-paru gitu ya. Pada saat tulang rusuk kembali ke posisi semula gitu ya karena mengembang. Nah, berarti dia saat ekhalasi gitu ya. Rongga dada mengecil, udara dari paru-paru keluar, sedangkan yang dari kantung udara posterior mengalir ke paru-paru. Ini sama gambarnya sama yang sebelumnya, ini sama gitu ya. Kemudian mengalir ke kantung udara depan. Sama kan gambarnya arahnya seperti yang tadi. Jadi O2 diikat oleh darah kapiler alveolus baik pada saat inspirasi maupun saat ekspirasi karena paru-parunya terus terisi udara gitu kan ya, baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah, saat terbang gimana gitu ya. Saat terbang kita bisa lihat dari gerakan sayapnya gitu ya. Jadi inspirasi dan ekspirasi dilakukan oleh kantung-kantung udara karena pada saat terbang dia butuh O2 lebih banyak dibandingkan saat dia tidak terbang ya. Nah, jadi udara pada kantung udara dimanfaatkan hanya pada saat udara di paru-paru kurang. Jadi itu penuh diisi semuanya gitu ya. Jadi pada saat burung sedang mengepakkan sayapnya gitu ya. Ketika sayap diangkat
Nah, ini saatnya dia inhalasi, gitu ya. Kantung udara di ketiak mengembang. Di bawah sayapnya kantung udara yang di ini namanya posterior, gitu ya. Nah, itu dia mengembang semua. Yang di anterior itu mengembang, gitu ya. Kantung udara yang di leher ini kejepit. Nah, pada saat ini udara masuk. Nah, kantung udara belakang depan tuh terisi. Belakang terisi, paru-paru juga terisi. Saat sayap diturunkan kebalikannya. Yang di ketiak itu kejepit, yang di area leher itu mengembang, gitu ya. Nah, yang di ketiak mengembang saat diangkat, saat diturunkan, nah, yang di ketiak terjepit, yang di tulang korakoid mengembang. Otot antar rusuknya relaksasi, tulang rusuknya dan tulang dadanya kembali ke posisi semula karena kejepit kan dia kan ya. Rongga dada mengecil, tekanan menjadi lebih besar dari tekanan di luar sehingga udara dari paru-paru yang kayak CO2 keluar, ekspirasi. Jadi inspirasi saat sayapnya diangkat, ekspirasi saat sayapnya diturunkan, gitu ya. Nah, jadi kalau dia terbang tinggi banget, biasanya dia mengepakkan sayapnya tuh sering. Kalau dia sering berarti tuh dia isi semua kantong udaranya, gitu ya. Bersamaan dengan mengecilnya rongga dada, udara dari kantong udara masuk paru-paru, terjadilah pelepasan O2 ke pembuluh kapiler paru-paru. Jadi pelepasan O2 di paru-paru dapat terjadi saat ekspirasi maupun inspirasi. Tadi udah dijelasin ya. Makin tinggi terbang kan O2-nya makin tipis. Makin sedikit kan ya, maka makin cepat kepakan sayapnya supaya dia dapat O2 banyak gitu ya. Udara luar yang masuk sebagian kecil tetap berada dalam paru-paru, sebagian besar akan diteruskan ke kantong udara sebagai cadangan. Kalau udah penuh semuanya, maka dia bisa santai sedikit dengan terbang melayang. Jadi kalau kita lihat tuh burung terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya, berarti tuh kantung udaranya lagi penuh, dia dengan bebasnya menggunakan udara-udara cadangan yang ada di kantung itu. Nanti kemudian kalau kantung udaranya sudah mulai kosong, dia kepakkan lagi sayapnya cepat-cepat lagi gitu ya. Nah, jadi udara pada kantung udara dimanfaatkan hanya saat udara atau udara di paru-paru berkurang. Jadi saat burung sedang mengepakkan sayapnya, tuh dia isi semuanya, gitu ya, isi semua kantung udaranya. Gitu, bisa dilihat di video ini juga. The avian respiratory system is the most efficient in the animal kingdom. The primary functions of the respiratory system are to supply oxygen to the body tissue and to carry away carbon dioxide produced by high levels of metabolic activity. In birds, this process of gas exchange is crucial because the demand for oxygen during flight is enormous. The flight muscles must receive a large and constant supply of oxygen to maintain flight, and metabolic wastes must be removed quickly. Unlike most land vertebrates, birds lack a muscular diaphragm to power respiration, and instead rely upon expansion of the rib cage to draw in air. When a bird inhales, air actually leaves the lungs. Fresh, oxygenated air enters the lungs as the bird exhales. The avian respiratory system is composed of the trachea, relatively small lungs, and usually 9 large air sacs. These 9 air sacs are extremely thin-walled and do not play a direct role in gas exchange. Instead, they serve as bellows to bring air into the bird and store it until expiration. They allow a continuous stream of air to pass through the lungs in a one-way flow, thus producing the most efficient respiratory system of any vertebrate. They are also connected to certain pneumatic bones, aiding the bird in shedding excess heat from its body as it breathes, which would be fatal if not removed. These air sacs include a pair of cervical sacs, a single interclavicular sac, a pair of anterior thoracic sacs, a pair of posterior thoracic sacs, and a pair of large abdominal sacs. All of the air sacs participate to some extent in the respiratory process. All of the posterior air sacs expand on inspiration, while all of the anterior air sacs contract on expiration. The path of a breath through the system can be summarized in 4 steps. During the first inhalation, the breath travels down the trachea, into the left or right bronchus, through the lung, and into the posterior thoracic and abdominal air sacs. As the bird exhales, the abdomen contracts, forcing the air out of the abdominal sacs
and into the lungs. Within the lungs, the air passes through parabronchi and eventually through air capillaries. It is only here where the exchange of carbon dioxide for oxygen occurs. Parabronki ya. As the bird inhales again, the air within the lungs is driven out. The now stale air passes into the interclavicular, cervical, and anterior thoracic air sacs. During the second exhalation, the anterior sacs contract. The air is then driven out into the trachea, where it passes up and out of the nostrils. This specialization of the avian respiratory system is one of the greatest factors in flight. Without this unique anatomy, the act of flight would likely be impossible. Nah, itulah dia sistem respirasi. Jadi sampai di situ ya materinya sistem respirasi. Selesai sudah sistem respirasi. Silahkan dipelajari lagi dari awal. Ada 4 ya videonya untuk sistem respirasi. Sistem respirasi 1 sampai respirasi 4. Silahkan dipelajari satu persatu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.